Woi, Erick Thohir, lihat gue, nggak usah belaga tuli. Kami udah muak sama drama murahan lo ini. Alexander Zwier sudah ngomong, kami tahu maksudnya. Lo pikir kami bego apa? Lo jangan pura-pura nggak paham maunya si Dirtek itu. Ini udah bukan ancaman, ini perintah. Final warning Erick Thohir. Si Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwier, udah gelar kriteria pelatih baru. Dan dengerin baik-baik, kami tahu setiap poin itu harga mati merujuk ke satu orang. Lo nggak bisa banyak bacot lagi. Kriteria Zwier nomor 1, wajib connect emosional sama supporter. Terjemahan kami, Shin Tae-yong. Siapa lagi, ha? Kami butuh petarung gila yang berani mati-matian bela timnas ini. Yang cintanya ke timnas sama sintingnya dengan cinta kami ke dia. Kriteria Zwier nomor 2, rekam jejak nyata dan ambisi Piala Dunia 2030. Cuma ada satu orang yang bikin roadmap dari sampah jadi emas, tembus Asia, dan jadi yang pertama dalam sejarah nembus round 3. Shin Tae-yong, lu pikir kami pikon sama prestasinya? Kriteria Zwier nomor 3, jangan asal nama besar, fokus reputasi kepelatihan. Berhenti rekrut mantan pemain top yang cuma modal nama gede. Kami butuh mental sekeras dia, yang totalitasnya murni, yang gak manja. Itu semua cuma ada di Shin Tae-yong. Hehe, bos BSSI, udahan ngelawaknya. Kriteria Zwier itu adalah pengakuan tolol yang lo coba sembunyiin. Kualitas STY adalah standar nyata timnas ini. Kalau lo salah pilih, kami nggak mau tahu. Tribunin akan jadi neraka buat lo. Jangan main-main sama kepercayaan kami. Kami menuntut Shin Tae-yong kembali sekarang juga. Lo denger kagak bajingan? Alexander Zwier sudah bicara. Kami tahu maksudnya. Kembalikan jiwa itu, Pak Erick. Kami tunggu aksi nyata Bapak. Stop, berhenti Pak Erick Thohir. Cukup dramanya. Kami di sini bukan untuk menonton sandiwara. Kami di sini bukan untuk mendengar janji kosong. Kami di sini menuntut kejujuran dan pengakuan. Bapak pikir kami bodoh ya? Setelah drama yang Bapak mainkan, Bapak muncul lagi ke publik. Dan Dirtek Bapak, Alexander Zwier, melemparkan pernyataan yang seharusnya menjadi kata yang memantulkan wajah Bapak sendiri. Zwier bilang kriteria. Kami supporter sudah tahu. Kriteria itu adalah cetak biru dari sosok yang baru saja Bapak lepaskan. Dengar baik-baik, ini adalah penuntutan kami. Zwier bilang A, maka jawabannya adalah STY. Kriteria pertama Dirtek. Pelatih harus mampu terkoneksi secara emosional dengan supporter. Hah? Siapa di muka bumi ini yang paling sukses merangkul kami? Siapa yang berani menghadapi haters di kami? Siapa yang bahkan dikritik karena terlalu melindungi pemainnya? Membuat supporter merasakan bahwa timnas ini benar-benar punya jiwa. Itu Shin Tae-yong, Pak. Beliau punya passion yang sama gilanya dengan flair kami di tribun. Beliau membangun ikatan yang tak bisa Bapak beli dengan uang. Kriteria Dirtek Bapak itu mutlak merujuk pada energi yang ditinggalkan oleh STY. Kriteria kedua Dirtek, harus punya rekam jejak yang terbukti bagus dalam jangka pendek dan mampu mengembangkan pemain muda. Lelucon apa ini, Pak? Siapa dalam waktu singkat mengubah timnas yang ecek-ecek menjadi tim yang ditakuti di Asia Tenggara, menembus Piala Asia, dan membawa pulang medali emas Games? Siapa yang berani merombak total tim dengan darah-darah muda yang minim pengalaman tapi penuh potensi? Lagi-lagi Shin Tae-yong, Pak. Kriteria Dirtek Bapak tentang pengembangan pemain dan hasil instan itu bukan standar baru. Itu adalah warisan nyata yang wajib Bapak pertahankan. Kriteria ketiga Dirtek, harus punya visi jangka panjang seirama dengan target Piala Dunia 2030. Dan siapa? Katakan pada kami siapa yang paling lantang berkoar tentang mimpi Piala Dunia sejak hari pertama kakinya menginjak Indonesia. Siapa yang punya rencana pembangunan berjenjang dari U19 hingga senior? Siapa yang membangun infrastruktur mentalitas dan disiplin yang akan kita panen di tahun 2030? Dia, Pak. Pelatih yang sudah jadi kenangan manis. Bapak mau pelatih yang memenuhi kriteria itu. Itu sama saja Bapak minta kami melupakan dia, tapi Bapak sudah kami cari duplikatnya yang lebih sempurna. Itu adalah kebohongan publik, Pak. Kriteria keempat Dirtek. Tidak hanya nama besar di masa lalu, tapi harus profesional dan selaras dengan identitas timnas. Ini adalah tombol merah yang Bapak injak sendiri. Bapak sekarang mencari pelatih yang tidak terjerat oleh nama besarnya sebagai pemain, tapi memiliki reputasi kuat sebagai pelatih. Dan sekarang, Bapak ingin kami menemukan sosok dengan DNA kepelatihan sekuat itu, yang berani bertindak
namun juga mau bekerja di bawah sistem teknis detek Bapak. Itu semua ada pada sosok yang Bapak berikan ke bak api perpisahan. Tuntutan kami tidak mau berhenti di kriteria saja. Kami tahu kriteria Alexander Zwirs itu adalah pengakuan tidak langsung atas kualitas yang Bapak sia-siakan. Kami menuntut Bapak membuka mata. Jangan coba-coba datangkan pelatih manja yang cuma peduli gaji. Jangan datangkan pelatih yang dingin dan tidak peduli dengan teriakan kami di tribun. Jika Bapak gagal menemukan sosok dengan semua kualitas STY, ditambah ambisi bela dunia, maka kami nyatakan pilihan Bapak adalah kegagalan dari awal. Bapak sedang mencari hantu dari masa lalu yang Bapak usir. Ini adalah hukuman yang Bapak terima dari publik. Kami tidak akan diam. Kami akan terus menyulut api ini di media sosial, di jalanan, dan di setiap tribun. Kami menunggu pengumuman itu, Pak Erik. Dan jika ternyata Bapak memilih yang salah, kami akan pasti jadi juri paling brutal yang akan menghantui kepemimpinan Bapak sampai jatuh. Sekarang, akui kesalahan itu dan berikan kami ruh timnas yang kami inginkan. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Fenomena J.I. Jazz di Serie A. Legenda Sassuolo ramal bek timnas Indonesia ini hanya persinggahan sebelum menuju klub raksasa Eropa. Kabar transfer pemain diaspora tim nasional Indonesia J.I. Jazz terus menjadi sorotan utama di kancah sepak bola Eropa, khususnya Italia, serta media sosial Indonesia. Bek tengah berusia 25 tahun yang kini menjadi andalan utama klub Serie A US Sassuolo Calcio dikabarkan sedang berada di jalur cepat menuju klub yang jauh lebih besar. Narasi ini diperkuat oleh analisis tajam dan prediksi berbobot dari legenda Sassuolo sendiri, Emanuele Terranova, yang melihat potensi transfer besar bagi IDES pada bursa transfer pemain 2026. Spekulasi ini bukanlah isapan jempol, melainkan cerminan dari peningkatan performa J.I. Jazz yang begitu impresif dan konsisten sejak tiba di Italia. Awal kisah di negeri pizza, dari gelandang menjadi benteng tangguh. Perjalanan J.I. Jazz di Italia dimulai di Venezia, sebuah klub yang berhasil ia bawa promosi ke kasta tertinggi Serie A. Menariknya, Ijaz mengakui bahwa ia awalnya adalah seorang gelandang sebelum bertransformasi menjadi bek tengah yang tangguh. Perubahan posisi ini terjadi pada tahun 2021 karena keterbatasan personil di lini belakang timnya saat itu. Sebuah keputusan yang awalnya membuatnya kecewa namun pada akhirnya justru melambungkan karirnya. Musim 2024-2025 di Serie A menjadi panggung debutnya di kasta tertinggi Italia, dan ia tampil fantastis. Momen paling ikonik adalah ketika ia mencetak gol ke gawang klub raksasa Italia, Juventus. Sebuah gol yang ia kenang sebagai bukti bahwa pemain-pemain timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Momen itu tidak hanya menjadi catatan sejarah pribadi, tetapi juga mengukuhkan reputasinya sebagai bek tengah modern yang memiliki kemampuan duel udara mumpuni, visi bermain yang baik, serta keberanian dalam membantu serangan. Meskipun Venezia akhirnya terdegradasi, performa individu J.I. Jazz tak terpengaruh, bahkan membuatnya menjadi rebutan banyak klub papan atas. Pilihan tepat bernama Sassuolo, sebuah landasan peluncuran karir. Pada bursa transfer musim panas 2025, saga transfer J.I. Jazz menjadi salah satu yang paling hangat. Setelah santer dikaitkan dengan klub-klub mapan seperti Genoa, Bologna, Udinese, Torino, bahkan rumor mengejutkan tentang ketertarikan Inter Milan, Ijaz akhirnya memilih UR Sassuolo Calcio. Keputusan ini menjadi perhatian besar karena beberapa alasan faktual. Rekor transfer fantastis, Sassuolo menembus Ijaz dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 8 juta euro, sekitar 151 miliar rupiah. Angka ini menjadikannya pemain Indonesia termahal dalam sejarah dan memecahkan rekor penjualan termahal Venezia. Ini adalah bukti nyata pengakuan nilai pasar dan kualitas Ijaz di mata klub-klub Italia. Keinginan kuat klub, Ijaz sendiri belak-belakan mengungkapkan alasannya memilih Sassuolo. Ia merasa bahwa ini Verdi menunjukkan ketertarikan yang paling serius dan intens. Menurutnya, Sassuolo adalah klub hebat dengan sejarah yang luar biasa, dan baginya ini adalah tantangan yang tepat untuk melanjutkan perkembangan karir di Serie A. Kenaikan gaji signifikan, kepindahan ke Sassuolo juga disertai peningkatan gaji yang fantastis. Dilaporkan mencapai 1,1 juta euro, sekitar 20,9 miliar rupiah per musim. Kenaikan hampir 4 kali lipat dari gaji sebelumnya.
duet maut dan ramalan persinggahan ke klub raksasa. Di bawah asuhan pelatih Fabio Grosso, Jeidas Alonso menjelma menjadi bek sentral yang tak tergantikan. Konsistensi permainannya yang telah mencatatkan beberapa clean sheet di awal musim Serie A 2025-2026 menuai pujian luas. Ia sering diduetkan dengan bek muda Bosnia Tadic Muharemovic, dan kombinasi keduanya dinilai sebagai jantung pertahanan yang solid dan menjanjikan bagi masa depan Sassuolo. Puncak dari narasi potensi transfer besar ini datang dari Emanuele Terranosa. Legenda Sassuolo yang pensiun setelah berkarir panjang di sepak bola Italia ini dengan tegas memprediksi bahwa performa Gebelang Idas tidak akan bertahan lama di Stadion Mapei. Terranova mengungkapkan keyakinannya bahwa Ijas jika terus mempertahankan level performa yang luar biasa ini akan segera dipanggil oleh klub-klub besar Eropa. Prediksi ini menguatkan tesis bahwa Sassuolo yang secara historis memang dikenal sebagai klub pencetak bintang sebelum menjualnya ke klub-klub top tier Italia seperti Juventus, Inter atau AC Milan adalah sebuah persinggahan yang strategis bagi karir Jai Indengs. Dengan usia yang masih relatif muda, 25 tahun, dan skill set yang semakin matang, Idas dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menjadi incaran utama pada bursa transfer pemain 2026. Klub-klub raksasa yang membutuhkan bek tengah modern yang tangguh dan memiliki pengalaman di Serie A pasti akan mendapatkan namanya di daftar teratas. Tambak dan legasi bagi sepak bola Indonesia. Kisah Ijas ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekedar transfer klub. Ia telah menciptakan sebuah legasi baru bagi sepak bola Indonesia di kancah global. Pertama, ia adalah duta tidak resmi yang memperkenalkan kualitas pemain Indonesia ke media Eropa. Ia bahkan menggunakan platformnya di Italia untuk mempromosikan rekan-rekannya di timnas yang bermain di Eropa, menandakan bahwa timnas Garuda sedang mencapai tingkat yang semakin tinggi. Kedua, pencapaian Ijas di Serie A dari rekor gol hingga statusnya sebagai pemain termahal berfungsi sebagai motivasi dan benchmark bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk berani meniti karir di Eropa. Ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan konsisten, mimpi bermain di liga terbaik dunia dapat terwujud. Meskipun Sassuolo telah memberikan kontrak jangka panjang, spekulasi transfer besar akan terus membayangi. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan babak akhirnya. Apakah Jai Ijas akan memimpin Sassuolo meraih kejayaan, ataukah ia akan segera menukar seragam Nero-Verde dengan salah satu jersey kebanggaan klub raksasa? Yang pasti, konsistensi adalah kunci, dan dunia sepak bola menantikan konfirmasi ramalan bahwa Jai Ijas hanyalah persinggahan menuju puncak karirnya.